Puji Tuhan, kakak senang karena kalian sehat dan siap untuk ibadah minggu ini. Ayo kita bangkit berdiri, mari kita pujikan. Halo, hello, hola. Adik-adik, ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mengikuti kebaktian anak di GKI Jombang. Berkati ya Tuhan kebaktian kami dari awal hingga selesai nanti. Biarlah Tuhan mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu supaya kami mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami mengikuti ibadah ini walaupun secara online dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita akan pujikan, kita mau jadi pahlawan Kristus. Siapa yang mau? Ayo kita bangkit berdiri, kita pujikan bersama. Adik-adik, hari ini kita mau semua jadi Laskar Kristus.
Kita memang tidak melawan musuh, tetapi kita melawan kemalasan dan juga kesombongan yang ada dalam diri kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau jadi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita pujikan lagi, sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita akan menyaksikan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, teman-teman kalian akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Silakan. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Halo, saya akan menyanyikan King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Labaran Kristus, ku maju-maju, maju pandang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dar-dar dengan imanku. Terima kasih, sehat selalu Tuhan berkati. Labaran Kristus, ku maju-maju, maju pandang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dar-dar dengan imanku. Terima kasih, sehat selalu Tuhan berkati. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan bersama baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala mau tunggu, kala mau tunggu, kala mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kala mau tunggu. Kita pujikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala mau tunggu, kala mau tunggu, kala mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kala mau tunggu. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, sudah bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kalau Engkau buka hati kami, Engkau sucikan hati kami, biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, adik-adik, kali ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama melihat sebuah adegan film. Yuk kita bersama-sama lihat yuk. Mari kita saksikan bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Ya, adik-adik, tadi kalian sudah melihat sebuah tayangan film yang kalian saksikan bersama-sama. Ayo, siapa yang tahu ceritanya tadi? Iya, tadi adalah rombongan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel itu sebagai budak, lalu dibebaskan oleh Raja Firaun. Nah, mereka senang sekali, mereka sukacita sekali. Mereka berjalan mau menuju ke sebuah tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik sekali kepada bangsa Israel. Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Yaitu kalau pada siang hari Tuhan mendatangkan tiang awan. Kenapa? Supaya bangsa Israel bisa berjalan kalau pada waktu siang. Nah, pada waktu malam Tuhan juga akan menuntun bangsa Israel dengan tiang api, supaya kalau waktu malam bangsa Israel juga dapat berjalan. Nah, mereka senang sekali. Mereka berjalan bersukacita, sampailah mereka di sebuah laut yang sangat luas sekali. Nah, laut itu dinamakan Laut Tiberau. Nah, setelah mereka sampai di tepi Laut Tiberau, mereka melihat laut yang sangat luas. Mereka takut sekali, mereka ketakutan sekali. Nah, ketika mereka dalam ketakutan, tiba-tiba terdengar suara kuda, terdengar suara kereta kuda, terdengar suara kuda yang berjalan berlari sangat kencang. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel melihat ke belakang. Itu kan tentara Mesir. Aduh, gimana ini? Lalu mereka sangat ketakutan adik-adik melihat begitu banyak tentara mengejar mereka. Mereka sangat ketakutan. Ketika mereka dalam ketakutan, mereka marah sekali. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka katakan, Musa, Musa, kenapa? Gara-gara kamu ini Musa, gara-gara kamu. Nah, bangsa Israel marah kepada Musa. Nah, tapi
Musa tidak ikut-ikutan marah, adik-adik. Bapak Musa tidak ikut-ikutan ketakutan. Tapi Bapak Musa datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dirinya terancam, ketika orang-orang Israel terancam, Bapak Musa tidak ikut cemas, Bapak Musa tidak ikut gelisah, Bapak Musa tidak ikut takut, tapi malah Bapak Musa datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita belajar dari Bapak Musa. Ketika diri kita terancam, ketika diri kita menghadapi ketakutan, ketika diri kita menghadapi suatu kecemasan, yuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, mujizat terjadi ketika Bapak Musa menghadap Tuhan, berdoa pada Tuhan. Lalu Bapak Musa disuruh oleh Tuhan ke tepi sungai Tiberau. Nah, di situ Bapak Musa disuruh mengulurkan tongkatnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, lalu laut terbelah jadi dua seperti daratan. Nah, Bapak Musa memanggil orang-orang Israel, ayo kita bersama-sama berjalan, ayo kita bersama-sama menyeberang sungai Yordan ini. Nah, lalu bangsa Israel bersama-sama dengan Bapak Musa menyeberang sungai laut Tiberau. Nah, setelah sampai di tepi, lalu tentara Mesir mengejar, ikut menyeberang. Nah, adik-adik, mujizat Tuhan terjadi sekali lagi. Tiba-tiba Tuhan mengacaukan semua tentara Mesir yang mau menyeberang ke laut Tiberau mengejar bangsa Israel. Lalu semua air, setelah sampai di seberang, orang-orang Israel sampai di seberang, lalu bangsa Mesir mengejar orang-orang Israel. Dia mengejar, ikut menyeberang ke laut. Nah, mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Ya, lalu tentara Mesir dikacaukan oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba laut menutup kembali. Akhirnya semua tentara Mesir beserta dengan semua kereta kudanya tenggelam di laut Tiberau. Setelah sampai di seberang, lalu bangsa Israel dia mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami. Nah, adik-adik, kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Nah, kita yang pertama, ya, kita harus ketika kita menghadapi suatu tantangan, suatu kecemasan, suatu ketakutan, janganlah kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita harus mendekat kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ya, Tuhan mempunyai cara yang sangat kreatif, ya, untuk menolong kita. Oleh sebab itu, kita tidak usah takut. Kita harus tetap percaya dan teruslah untuk berbuat baik dan terus menjadi anak yang baik. Amin. Lagu bangsa Israel. Nah, adik-adik, yuk kita bersama-sama belajar satu lagu pujian, yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Yuk kita bersama-sama yuk belajar. Bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar
adik-adik, tanggal 23 Agustus kemarin ada teman kita yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Ada 4 orang, yaitu 1 Griselda, yang kedua Immanuel, yang ketiga Edelweiss, dan yang terakhir Abigail. Nah, kalian tunggu ya, kenang-kenangannya akan kami kirim ke rumah masing-masing. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami beribadah pada hari ini. Kami juga mohon supaya Tuhan senantiasa memimpin kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa taat, patuh, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, sampai jumpa di ibadah online kita pada minggu yang keempat. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.